Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu, kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang tidak bersifat positif? Kita langsung saja, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki dan terhadap pola pemikiran dari teman-teman. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apa yang akan terjadi terhadap energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu bersifat positif atau memang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Magician, di mana kemunculan kartu The Magician yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap dua sisi. Sisi pertama dari kata peluang, sisi kedua dari kata kebohongan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dari sisi perasaan kamu, ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan baik secara LDR ataupun secara toksik yang hanya sekedar numpang lewat, dan saya menarik dari kata peluang, kemungkinan diri kamu akan mendapatkan suatu ikatan, di mana ikatan tersebut bisa saja ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi, ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR tersebut yang hanya sekedar komunikasi, kamu perlu merasakan situasi yang namanya kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena hubungan yang dilakukan secara komunikasi, kamu tidak mengetahui apa yang dia lakukan di luar dari kamu. Karena saya melihat, walaupun diri kamu menjalankan situasi hubungan tersebut akan mendapatkan suatu peluang yang berupa ikatan, saya melihat energi pasangan kamu seakan-akan ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari pihak kamu di sini. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu The Magician ini dan menarik terhadap dua hal yang saya katakan tadi, peluang ataupun kebohongan, ketika diri kamu menjalankan hubungan rumah tangga kamu bersama dengan pasangan kamu, saya melihat ada situasi yang membuat diri kamu selalu merasa menerima sakit hati. Dimana ketika diri kamu menerima suatu rasa sakit hati ini,
ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari diri kamu. Apakah bersifat materi atau memang bersifat seseorang? Kalau saya menarik dari kata peluang, kemungkinan ketika diri kamu berdampingan terhadap pasangan kamu di masa lalu, saya melihat dari sisi semua aspek, semuanya kamu terima sesuai dengan harapan kamu. Akan tetapi, untuk saat ini, hal tersebut tidak kamu dapatkan kembali lagi, guys. Karena satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu, terlalu banyak suatu kemanipulatifan yang diberikan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu dengan kemunculan kartu The Magician ini, seakan-akan akan ada suatu perubahan, di mana perubahan itu secara perlahan-lahan akan diperbaiki. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, kemunculan kartu The Magician ini akan membuat diri kamu berada di dalam satu tempat, di mana tempat itu akan membuat diri kamu tersenyum dan bahagia. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan bisnis ataupun usaha yang akan kamu jalankan, akan ada satu energi di mana satu energi ini akan membuat suatu keputusan, di mana keputusan tersebut akan membuat diri kamu semakin yakin terhadap bisnis yang akan kamu jalankan. Nah, kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap perputaran waktu, berbicara terhadap perputaran roda. Kalau saya menarik dari kata perputaran roda, seakan-akan ada suatu keberuntungan yang akan kamu dapatkan di sini, baik dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi materi. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi perasaan kamu dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune, kemungkinan Dewi Fortuna akan mengirimkan seseorang, di mana seseorang ini merupakan jawaban dari apa yang kamu nantikan, di mana kehadiran satu orang ini akan memperbaiki kehidupan kamu, bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan kamu, akan tetapi dia pun akan mengubah situasi perasaan kamu. Karena kemunculan kedua kartu ini, kartu yang berbicara terhadap hal positif, terhadap energi yang akan kamu terima, guys. The Magician, suatu jawaban dari alam semesta. The Wheel of Fortune, suatu jawaban yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu. Sama-sama sinkron kedua kartu ini, peluang dan keberuntungan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Star, berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Star, di mana kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap suatu kesempurnaan. Kalau saya mengkaitkan kartu kesempurnaan ini dengan kedua kartu yang sebelumnya di bagian pertama, yaitu The Magician dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang akan memberikan diri kamu suatu peluang, di mana peluang tersebut suatu kesempurnaan, baik secara perasaan, baik dari sisi materi, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi bisnis ataupun usaha yang sedang kamu jalankan. Semuanya menerima suatu kesempurnaan, guys. Unsur udara, unsur air, unsur api. 3 kartu yang menggambarkan 3 unsur sama-sama saling positif.
Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Star, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Judgment. Kemunculan kartu Judgment ini berbicara terhadap suatu harapan yang dimana ketika diri dia tidak memiliki harapan akan muncul suatu harapan. Kemunculan kartu Judgment ini pun berbicara terhadap perubahan, berbicara terhadap suatu pembaharuan. Dimana ketika diri saya menarik situasi pembaharuan, kemungkinan kehidupan yang akan kamu terima untuk kedepannya situasi yang benar-benar sudah diperbaharui oleh alam semesta ataupun sudah diperbaharui oleh Sang Pencipta. 4 kartu menggambarkan situasi yang sangat positif terhadap energi diri kamu untuk kedepannya. Kita lihat kartu di samping dari Judgment. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik kata The Temperance. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini berlambangkan angel. Sangat luar biasa, guys. Seakan-akan kemunculan kartu yang baru saja saya buka ini, angel sedang menjawab semua apa yang kamu doakan. Angel sedang mengarah terhadap diri kamu karena memang angel menginginkan diri kamu mendapatkan suatu keberuntungan. Angel menginginkan diri kamu agar diri kamu bisa menerima suatu kesempurnaan. Angel menginginkan kehidupan kamu agar bisa diperbaharui kembali. Lagi-lagi angel yang berbicara terhadap energi, terhadap batin, terhadap pemikiran kamu ataupun terhadap perasaan kamu, guys. Angel sedang mengendalikan kehidupan kamu agar diri kamu berada di dalam kehidupan yang sangat positif. Akan tetapi, ketika diri saya berbicara dari sisi negatifnya, kemunculan kartu The Temperance ini yang bergambarkan seorang angel, angel pun sedang ingin memperlihatkan atau angel sedang ingin mempertunjukkan terhadap diri kamu ada satu energi yang akan membuat diri kamu berada di dalam situasi kelicikan. Di mana situasi kelicikan tersebut agar diri dia menerima suatu peluang dan menerima suatu keberuntungan. Kamu harus bisa waspada untuk kedepannya. Ini dia, guys. Ada 2 sisi yang ingin dipertunjukkan angel terhadap diri kamu. Sisi keberuntungan dan sisi kelicikan yang akan kamu terima. Kita lihat kartu di bagian ketiganya, guys. Apakah angel ini masih berbicara terhadap perbuatan kamu atau terhadap pemikiran kamu untuk kedepannya? Muncul kartu The Two of Cups. Suatu pertemuan yang dilakukan oleh 2 energi, di mana pertemuan tersebut akan memberikan suatu keputusan, akan memberikan suatu kenyamanan, akan memberikan suatu kebahagiaan, akan memberikan suatu kemakmuran. Bisa saja pertemuan tersebut akan terjadi untuk kedepannya di dalam ruang lingkup kamu, atau bisa saja pertemuan tersebut secara tidak sengaja yang dibuat oleh angel, tujuannya agar diri kamu bisa menerima suatu kesempurnaan. Akan tetapi ketika diri saya berbicara dari sisi lain, kemungkinan kartu The Two of Cups ini, kemungkinan diri kamu untuk kedepannya akan kehadiran seseorang di mana seseorang ini akan membuat diri kamu sempurna. Karena satu energi yang akan menghampiri diri kamu dari sisi materi, dia sangat mapan.
Dari sisi pekerjaan, saya melihat dia luar biasa. Kehidupan dia di luar dari kapasitas yang kamu inginkan. Ini dia untuk kedepannya, guys. Nah, kalau saya menutup beberapa kartu ini dan masih mengangkat kartu The Two of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap kestabilan, kartu yang berbicara terhadap kenyamanan, kartu yang berbicara terhadap kemakmuran. Kalau saya menarik ketiga aspek yang saya katakan tadi, mungkin kamu bisa menerimanya, tetapi ketika diri kamu menerima hal tersebut, kamu harus mempergunakannya secara bijak ataupun secara cerdik. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena apabila diri kamu secara gegabah memperlakukan apa yang akan kamu dapatkan, kamu tidak akan menerima kestabilan kembali dan angel pun tidak akan memberikan suatu pertolongan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya dengan kemunculan kedua kartu ini, kamu akan menerima suatu pertemuan di mana pertemuan tersebut akan membuat diri kamu berada di dalam kestabilan. Kestabilan yang akan kamu terima di sini, baik dari sisi materi ataupun dari sisi perasaan kamu untuk kedepannya. Karena kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap raja di atas raja yang memiliki suatu kekuasaan yang luar biasa, yang memiliki suatu derajat di luar dari derajat kamu. Ini dia, guys. Bagaimana kartu terakhir? Muncul kartu Nine of Cups, kartu yang berbicara terhadap target yang selama ini kamu rencanakan akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Di sisi lain, akan ada suatu kebahagiaan yang akan kamu terima di sini, guys. 9 cawan yang berada di atas kepala seseorang, apabila saya menarik satu cawan tersebut terhadap energi yang kamu miliki untuk ke depan, satu cawan tersebut akan membuat diri kamu berada di dalam kestabilan, bukan hanya di dalam kestabilan tetapi di dalam kesempurnaan, bukan hanya berada di dalam kesempurnaan tetapi diri kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan, bukan hanya mendapatkan suatu keberuntungan akan tetapi kehidupan kamu pun akan diperbaharui, dimana ketika kehidupan kamu diperbaharui itu semua karena memang angel yang sedang bertindak agar diri kamu mendapatkan suatu peluang untuk memperoleh kemajuan. Ini dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan yang sangat simpel dan sangat sederhana. Cukup dua kartu yang akan saya ambil di sini, guys. The Temperance dan The Wheel of Fortune. Perputaran waktu yang akan memberikan angel untuk menjawab semua apa yang kamu doakan. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.